wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara dengan NIM 2410345050. Jadi di sini saya akan membuat video presentasi dari mata kuliah penilaian status gizi di mana diampu oleh Ibu Yanwati Petrika, SGZ MPH. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, jadi pertumbuhan itu adalah perubahan yang bersifat kuantitatif di mana menyangkut aspek-aspek jasmani atau perubahan yang terjadi pada organ tubuh dan struktur fisik seperti pertambahan tinggi badan seseorang. Nah, dan perkembangan itu adalah perubahan yang menyangkut aspek-aspek mental psikologi manusia seperti perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan lain sebagainya. Nah, di pertumbuhan dan perkembangan manusia ini meliputi dua tahap, yaitu tahap sebelum lahir dan tahap sesudah lahir. Nah, di tahap sebelum lahir ini terjadi di dalam rahim seorang ibu, di mana pada 3 bulan pertama ini embrio akan berkembang hingga menjadi janin dengan panjang kira-kira dan lebih 5,5 cm. Pada masa 3 bulan kedua, janin biasanya sudah semakin berkembang dengan panjang yang kira-kira mencapai ukuran kurang lebih 19 cm. Pada 3 bulan ketiga atau biasa disebut dengan trimester 3, di mana proses pertumbuhan dari ukuran janin yang akan berkembang sangat cepat. Biasanya di masa ini ukuran janin sudah proporsional atau sudah berbentuk pada tubuh bayi pada umumnya. Nah, selanjutnya ada tahap setelah lahir, di mana tahap setelah lahir ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia. Nah, di masa yang pertama ini ada pertumbuhan manusia masa bayi. Pertumbuhan manusia pada masa bayi ini dimulai sejak lahir hingga usia 2 tahun saat masuk awal kelahiran hingga usia 1 tahun. Di mana bayi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat saat usia 3 bulan dan bayi sudah bisa membalikan tubuhnya atau tengkurap pada saat usia 6 bulan. Pada usia 8-10 bulan, bayi dapat merangkak dan menegakkan diri sendiri, dan pada usia 12-18 bulan, bayi sudah bisa berjalan sendiri tanpa harus dibantu. Selanjutnya ini ada pertumbuhan manusia pada masa kanak-kanak, di mana usia 2-5 tahun disebut dengan masa kanak-kanak atau balita. Pada usia ini anak sudah mampu berbicara dan mengenal lingkungannya. Setelah usia 5 tahun, anak sudah mampu bersosialisasi dan mulai bersekolah. Masa ini merupakan masa anak-anak, yaitu masa di mana seorang anak mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, yang nomor 3 ini pertumbuhan manusia pada masa remaja, di mana masa ini biasa disebut dengan masa pubertas atau akil balik. Nah, pada anak perempuan, pubertas itu berlangsung pada antara usia 9-13 tahun, sedangkan pada laki-laki pubertas itu berlangsung antara 10-14 tahun. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri pubertas pada usia remaja dari segi biologis. Ciri-ciri organ reproduksi prima manusia, di mana organ kelamin telah mampu memproduksi sel-sel kelamin. Pada laki-laki itu biasa menghasilkan sel sperma, pada organ testis ditandai dengan mimpi basah, dan pada perempuan itu bisa menghasilkan ovarium atau sel ovum, pada induk telur ditandai dengan menstruasi. Selanjutnya di sini ada ciri organ reproduksi sekunder manusia, di mana pada laki-laki di sini ada beberapa kondisi fisik ketika seseorang itu sudah mencapai akhir baliknya. Pada laki-laki muncul dakun, suara terdengar lebih berat, tumbuh kumis dan jenggot, tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak, dan sekitar kemaluan.
Otot-otot menjadi lebih kekar, jaringan kulit menjadi lebih kasar, dan bagian pori-pori tampak membesar. Muncul jerawat pada area wajah. Dan pada wanita, biasa payudara membesar, bagian pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan, suara terdengar lebih nyaring, munculnya jerawat pada area wajah. Dan selanjutnya di sini ada pertumbuhan manusia pada masa dewasa. Pada masa ini pertumbuhan manusia sudah sampai pada puncaknya dan kerja otaknya lebih berfungsi amat baik sehingga dapat memutuskan dan melaksanakan pilihan terbaik di dalam hidupnya. Nah, di sini ada pertumbuhan manusia pada masa lanjut usia, di mana pada masa ini, yaitu setelah melewati usia 50 tahun, masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan seseorang manusia, di mana kemampuan organ-organ tubuh mereka sudah mengalami kelemahan dan akan mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Pada masa ini, biasa pada wanita itu akan mengalami menopause atau tidak bisa lagi melahirkan atau hamil. Nah, di sini ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini ada faktor di dalam atau faktor internal, di mana di sini mencakupi beberapa, yaitu yang pertama ras atau bangsa, dan yang kedua itu umur atau usia, yang ketiga jenis kelamin, dan keempat genetik atau bawaan dari seseorang tersebut. Nah, di sini ada faktor luar eksternal, di mana di sini mencakupi juga beberapa. Yang pertama itu kebudayaan, yang kedua status gizi, dan yang ketiga lingkungan sosial, yang keempat stimulasi, yang kelima sosial ekonomi. Nah, di sini ada hal-hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di antara lain itu ada makanan, kesehatan, tempat tinggal, istirahat, olahraga, dan rekreasi. Nah, jadi hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya mohon maaf atas kekurangan kelebihannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.